Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, pimpinan kita, anutan kita, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seseorang yang bertanya kepada kita, terkhusus di bulan suci Ramadan ini, misalnya kita ditanya, apakah kita saat ini berpuasa? Tentu dengan sigap kita akan menjawab bahwa sekarang saya berpuasa. Atau misalnya ada yang bertanya yang lain, apakah saat semalam kita melaksanakan sholat tarawih? Tentu kita juga akan menjawab dengan sangat cepat. Semalam kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Tapi akan berbeda kalau kita ditanya oleh seorang, apakah kita sudah bertakwa? Nah, dalam menjawab hal tersebut, tentu akan ada hitungan detik bahkan menit. Kita akan berpikir terlebih dahulu, oh apakah saya sudah bertakwa atau belum? Karena kalau menurut ulama usul fikih itu definisi takwa adalah imtitharu awamillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau persoalan melaksanakan perintah Allah, mungkin ada banyak di antara kita yang bahkan melaksanakannya. Perintah sholat kita laksanakan, perintah zakat kita laksanakan, perintah puasa kita laksanakan, perintah haji kita laksanakan. Lalu bagaimana dengan menjauhi segala larangan-larangannya? Ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Kita ini bukan nabi, kita manusia biasa. Tentu kesalahan-kesalahan itu sangat sering kita laksanakan, sangat sering kita lakukan. Nah itulah yang menjadi persoalan bahwa apakah kita bertakwa? Nah ini akan menjadi renungan kita. Karena menjauhi segala larangan Allah ini agak sangat-sangat sulit bagi kita. Tapi para ulama memberikan pijakan kepada kita. Ya, kalau kita mau sempurna, tentu kita tidak ada yang sempurna. Tapi paling tidak ada usaha dari diri kita untuk terus melaksanakan, untuk terus mengikuti syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita. Sedikit demi sedikit, yang tadinya kita masih level 1, kita naik level 2, dari level 2 ke level 3, dan seterusnya. Sekalipun iman kita tipis tisu, tapi kita berusaha dan terus berusaha untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, perihal bertakwa, bahwa dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu kamu agar kamu bertakwa. Nah, saat ini kita sedang berpuasa. Nah, berpuasanya kita itu tak lain dan tak bukan selain kita taat akan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tentu ada harapan. Harapannya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang biasanya di bulan-bulan yang lain, saat bukan di bulan suci Ramadan, kita ya malas-malasan dalam membaca Al-Quran. Nah, berharap di bulan suci Ramadan ini kita bisa merubah itu dengan rajin membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik itu di rumah, di masjid, di mushola, atau di tempat-tempat yang lain. Ketika misalnya di bulan-bulan yang lain kita jarang melaksanakan qiyamul lail. Nah, di bulan suci Ramadan inilah
momen yang sangat tepat untuk kita melaksanakan Qiyamul Lail. Kemudian daripada itu, di bulan suci Ramadan ini dengan kita berpuasa, tentu sebagai orang yang awam, kita berpuasa itu adalah menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Nah, ini sesuatu yang memang kita laksanakan setiap saatnya. Terutama makan dan minum misalnya. Makan dan minum itu kan kebutuhan kita. Kalau di bulan lain, rasa-rasanya agak sulit kita tidak makan, tidak minum ketika kita tidak berpuasa. Nah, maka walaupun itu adalah kebutuhan dan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita makan dan minum, di bulan suci Ramadan ini bisa kita tahan. Nah, kalau kita berpuasanya baru sebatas menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, nah itu masih level 1. Nah, tingkatannya orang-orang awam ini level 1. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan level 1 ini, nah, mari kita tingkatkan ke level berikutnya. Apa? Yaitu level kedua, Pak. Bagaimana puasa kita itu tidak hanya menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa, tapi juga menahan dari hal-hal yang Allah larang untuk kita. Seperti misalnya ghibah, fitnah, kemudian bersumpah palsu, kemudian misalnya melihat sesuatu dengan syahwat, kemudian hal-hal yang buruk yang lainnya yang bisa kita jauhi. Nah, ini sangat penting sekali. Logikanya begini, pemirsa yang budiman. Kalau sesuatu yang menjadi kebiasaan saja seperti makan dan minum, sesuatu yang menjadi kebutuhan kita yaitu makan dan minum saja, itu bisa kita hindari selama sehari penuh. Bisa kita tahan dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu bisa kita tahan. Kenapa kita tidak bisa menahan sesuatu dari sesuatu yang tidak biasa kita lakukan? Ghibah itu kan bukan kebutuhan. Apa iya dengan misalnya kita enggak ghibah tiba-tiba kita kelaparan? Kan enggak juga. Misalnya kita ini enggak ghibah tiba-tiba kita lemes badannya, kan tidak juga. Nah, berbeda dengan makan minum tadi. Artinya dengan makan dan minum saja kita bisa menahannya, apalagi hal-hal seperti ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa kita laksanakan, mungkin bisa kita ikuti bagaimana kita bisa menahan dari sesuatu yang Allah larang kepada kita. Ghibah, kita tidak lagi membicarakan orang-orang khususnya di bulan suci Ramadan ini. Fitnah, kita tidak membuat sesuatu yang fitnah. Nah, kalau ghibah dan fitnah ini bukan hanya terjadi pada mulut kita saja, tapi juga di zaman yang serba modern ini, di zaman sosial media yang semakin bergema, kadangkala ghibah dan fitnah itu kita lakukan lewat jari jemari kita. Kalau dulu ada istilah mulutmu harimaumu, nah sekarang ini ada istilah baru yaitu jarimu harimaumu. Nah, oleh karenanya dengan momen bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan supaya kita tidak lagi menggibah, supaya kita tidak membicarakan aib orang lain, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, kalau kita sudah bisa menahan dari sesuatu yang Allah larang seperti tadi, kita tidak gibah, kita tidak fitnah, kita tidak hasad, kita tidak bersumpah palsu di momen suci Ramadan ini. Nah, mari kita tingkatkan sesuatu pada tingkatan ketiga. Nah, ini agak berat. Levelnya ini levelnya para wali ini, para nabi ini, yaitu bagaimana ketika dia berpuasa tidak hanya menahan makan dan minum saja, tidak hanya menahan untuk tidak gibah dan lain sebagainya, tapi hatinya itu sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu hanya Allah, Allah dan Allah saja. Pokoknya kemanapun dia melangkah, hatinya selalu Allah, Allah dan Allah. Nah, ini memang agak berat, pemirsa yang budiman, karena levelnya ini level para nabi, level para wali. Nah, paling tidak yang bisa kita lakukan adalah sebisa mungkin kita itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja.
Sebisa mungkin kita tidak masuk pada sabda Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Bahwa banyak orang yang berpuasa, tapi dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Nah, kita tidak boleh masuk pada orang-orang golongan yang seperti itu. Paling tidak, kita berpuasa itu selain kita mendapatkan pahala, selain kita menjaga dari lapar dan haus, tapi paling tidak kita juga menjaga dari sesuatu yang Allah larang kepada kita. Sehingga dengan momen bulan suci Ramadan ini, dengan momen kita berpuasa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk golongan la'allakum tattaqun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.